Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melakukan presentasi terkait topik 10 mata kuliah Komunikasi Bisnis S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia, yang mana dengan topik atau judul proposal dan laporan bisnis. Yang pertama, pengertian dari proposal bisnis. Proposal bisnis adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan atau usaha yang disusun secara sistematis untuk diajukan kepada pihak tertentu. Proposal bisnis digunakan untuk menjelaskan suatu ide, rencana, kebutuhan, biaya, serta manfaat dari kegiatan atau usaha yang akan dilakukan. Dengan adanya proposal, pihak yang menerima proposal dapat memahami apa yang akan dilakukan, mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa hasil yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan dari proposal bisnis antara lain yaitu menjelaskan rencana bisnis atau kegiatan secara sistematis, meyakinkan pihak lain terhadap kelayakan suatu rencana, mendapatkan persetujuan dari pihak yang berkepentingan, mengajukan permohonan pendanaan atau investasi, menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengurangi risiko melalui perencanaan yang lebih matang. Adapun fungsi proposal bisnis antara lain yaitu pertama, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu menyampaikan ide dan rencana kepada pihak lain secara jelas. Kemudian ada fungsi perencanaan, yaitu untuk membantu organisasi menentukan langkah, sumber daya, biaya, dan target. Selanjutnya ada fungsi asuransi. Selanjutnya ada fungsi persuasi, yang mana yaitu meyakinkan investor, pimpinan, mitra, atau pihak lain agar memberikan dukungan. Kemudian yang terakhir ada fungsi pengendalian, yaitu tujuannya untuk menjadi dasar untuk membandingkan antara rencana dan pelaksanaan. Kemudian jenis-jenis proposal bisnis. Yang pertama, proposal usaha, yaitu proposal untuk mendirikan atau mengembangkan usaha. Selanjutnya, proposal investasi, yaitu proposal yang ditujukan kepada investor untuk memperoleh modal. Kemudian, proposal kerjasama, yaitu proposal untuk menawarkan kerjasama kepada pihak lain. Kemudian, proposal proyek, yaitu proposal untuk menawarkan atau mengajukan suatu proyek. Dan yang terakhir, yaitu proposal kegiatan, yaitu proposal yang berisi rencana pelaksanaan suatu kegiatan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, struktur proposal bisnis. Adapun struktur proposal bisnis yaitu ada halaman judul, pendahuluan, latar belakang, tujuan, deskripsi usaha atau kegiatan, analisis pasar atau kondisi, strategi pelaksanaan atau pemasaran, rencana anggaran biaya atau RAB, dan jadwal pelaksanaan, penutup, dan lampiran. Adapun prinsip proposal bisnis yang baik, yaitu yang mana dia proposal bisnisnya jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sistematis, logis, rencana yang ditawarkan memiliki alasan dan dasar yang kuat, realistis, persuasif, ringkas, dan profesional, atau menggunakan format dan bahasa yang sesuai dengan konteks bisnis. Kemudian, selanjutnya, laporan bisnis. Apa itu laporan bisnis? Yaitu dokumen yang berisi penyampaian informasi, hasil kegiatan, kondisi, atau analisis bisnis terhadap pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Berbeda dengan proposal yang berfokus pada rencana yang akan dilakukan. Laporan bisnis lebih berfokus pada apa yang telah terjadi, kondisi yang sedang berlangsung, atau hasil suatu kegiatan. Tujuan dari fungsi laporan bisnis itu tuh menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan, menyajikan suatu hasil kegiatan atau pekerjaan, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, menyediakan dokumentasi bagi perusahaan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan bisnis. Adapun laporan bisnis, jenisnya itu ada laporan informasional atau yang berisi informasi atau fakta tanpa analisis yang mendalam. Kemudian analitis, yaitu berisi informasi yang disertai analisis terhadap suatu permasalahan. Kemudian laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan penjualan berisi informasi mengenai pencapaian penjualan dalam suatu periode. Kemudian laporan kegiatan yaitu berisi informasi mengenai pelaksanaan dan hasil suatu kegiatan. Dan yang terakhir laporan proyek berisi perkembangan, hasil, kendala, dan evaluasi suatu proyek. Adapun struktur dari laporan bisnis antara lain yaitu judul laporan, pendahuluan, latar belakang, tujuan laporan, metode atau sumber data, penyajian data dan informasi, analisis atau pembahasan, kesimpulan, rekomendasi, dan lampiran. Nah,
Kemudian saya ada membandingkan perbedaan antara proposal dan laporan bisnis. Berdasarkan aspek fokus, proposal bisnis itu dia terfokus ke rencana, eh, sementara laporan bisnis, maaf, sementara laporan bisnis itu berfokus ke hasil atau kondisi. Kemudian berdasarkan aspek waktu, proposal bisnis itu berfokus ke waktunya sebelum kegiatan, sementara untuk laporan bisnis itu setelah atau selama kegiatan. Untuk judulnya nanti akan saya rubah. Kemudian tujuan dari proposal bisnis itu mengajukan dan meyakinkan, sementara tujuan dari laporan bisnis itu memberikan informasi dan evaluasi. Kemudian isi dari proposal bisnis berisi rencana, strategi, anggaran, sementara untuk laporan bisnis itu isinya data, hasil, dan analisis. Nah, kalau berdasarkan sifat, perbedaannya juga pada laporan bisnis itu lebih persuasif dan perencanaan, sementara untuk laporan bisnis itu tuh informatif dan analisis. Kemudian selanjutnya untuk contohnya, proposal bisnis itu contohnya proposal usaha. Kemudian untuk laporan bisnis contohnya laporan penjualan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari paparan ini, yaitu proposal dan laporan bisnis merupakan bagian penting dalam komunikasi bisnis. Proposal digunakan untuk menyampaikan dan meyakinkan pihak lain terhadap suatu rencana, sedangkan laporan digunakan untuk menyampaikan informasi, hasil, dan analisis mengenai suatu kegiatan atau kondisi bisnis. Keduanya harus disusun dengan bahasa yang jelas, sistematis, objektif, dan profesional, agar informasi dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan proposal yang baik, sebuah rencana dapat memperoleh dukungan. Sementara dengan laporan yang baik, hasil kegiatan dapat evaluasi dan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Cukup sekian paparan materi tentang proposal bisnis dan laporan bisnis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.